Ya, saudara-saudara pecinta dari sejarah, sejalan dan searah. Kali ini saya berada di Desa Nggolan, tepatnya di situs Honggolono, seperti yang tampak di dalam gambar ini. Dan di sini saya akan membahas tentang Honggolono dalam bahasa metafora ya. Jadi dalam bahasa metafora itu tidak terlepas dari mitos. Dan mitos itu sendiri adalah hasil daripada kearifan lokal, di mana kearifan lokal itu secara turun-temurun dijadikan suatu cerita yang berkaitan erat dengan leluhur. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, mitos adalah sesuatu yang berkaitan dengan dongeng yang ada keterkaitan yang melatar belakangi kaitannya cerita ini dengan leluhur-leluhur yang ada di daerah Ponorogo. Jadi kalau dirunut secara logis, ini tidak masuk dalam ranah yang disebut dengan logika. Makanya di sini saya memberikan sebuah topik pembahasan, yaitu pembahasan secara lugas, pembahasan tentang sejarah, menguak misteri mitos yang berkaitan dengan metafora. Dalam bahasa metafora itu sendiri artinya kiasan, epigrafi, atau sanepan. Sahabat-sahabat atau saudara-saudara pecinta sejarah, sejalan dan searah. Jadi di sini diceritakan secara turun-temurun bahwa Tumenggung Honggolono ini adalah salah satu penguasa yang ada di daerah Nggolan yang pada waktu itu masih di bawah Kadipaten Wengker ya, belum Ponorogo, akan tetapi Kadipaten Wengker, di bawah langsung otoritas Ki Ageng Kutu Ketut Suryo Ngalem. Sedangkan untuk daerah Carat, Sukorejo dan sekitarnya ini termasuk Nggolan, ini adalah yang disebut juga daerah bawahan dari Ki Ageng Kutu. Ada yang mengatakan di dalam cerita ini disebut juga sebagai Palang, di atasnya Demang ya. Jadi Palang itu sendiri sejajar dengan Wedono yang membawai dari 15 desa. Jadi terkait dengan cerita mitos yang diyakini oleh masyarakat yang sekarang disebut masyarakat Nggolan atau Ponorogo dan sekitarnya, ada suatu cerita di mana cerita itu sendiri, Tumenggung Honggolono itu mempunyai putra laki-laki bernama Joko Lancur. Ya, Joko Lancur ini adalah salah satu putra dari Tumenggung Honggolono yang dikabarkan jatuh cinta kepada putri seorang kiai namanya Kiai Amirah. Ya, Kiai Amirah itu karena punya anak namanya Amirah. Jadi kalau menurut orang Jawa, walaupun nama sebetulnya adalah Honggojoyo, akan tetapi karena mempunyai anak seorang perempuan, maka dikatakan Bapak Amirah dan sebagainya. Ini adalah sudah menjadi tradisi orang Jawa. Jadi kemudian disebut dengan Kiai Mirah. Nah, pada suatu ketika memang cerita mitos itu berkembang secara hebat antara tahun 1500-an sampai tahun sekarang. Jadi di sini bisa kita jelaskan, Joko Lancur meminang seorang anak kiai namanya Kiai Mirah, atau di dalam cerita orang sini namanya Kiai Mirah itu adalah Honggojoyo. Nah, dalam persepsi pada zaman itu, waktu hebat-hebatnya Kerajaan Demak sedang melancarkan sesuatu keyakinan baru
yaitu dalam cerita mengutus Kiai Mira itu tadi untuk mengislamkan, ya, mengislamkan Wengker dari agama Siwa Buddha atau Kapitayan untuk kemudian meyakini ajaran baru yang disebut adalah keyakinan dari Barat, ya. Jadi itu nanti bisa saya konfirmasi dengan Bapak Santoso sebagai juru kunci di daerah Nggolan ini. Nah, dari sejarah masuknya agama Islam ke daerah Wengker atau Ponorogo ini memang membawa suatu dampak yang luar biasa, karena keyakinan orang-orang Wengker pada saat itu adalah keyakinan Kapitayan. Sedangkan Demak Bintoro pada saat itu, Demak sedang gencar-gencarnya melebarkan sayap untuk menyebarkan agama Islam di daerah Wengker. Dan inilah yang kemudian menjadikan suatu sindiran bahasa metafora yang intinya adalah sebagaimana apa yang sudah saya katakan tadi, yaitu Tumenggung Honggolono mempunyai putra namanya Joko Lancur yang jatuh cinta pada anaknya Kiai yang namanya Kiai Mira. Sedangkan Honggolono sendiri masih memeluk agama Kapitayan atau Siwa Buddha. Inilah yang saya bahas dalam bahasa metafora pada cerita hari ini. Terkait dengan masuknya agama Islam di daerah Wengker atau penyebaran agama Islam dari Demak Bintoro ke Ponorogo yang notabene pada waktu itu masih menganut ajaran Kapitayan atau dengan apa yang disebut dengan ajaran Siwa Buddha dari Majapahit. Karena apa? Tumenggung Honggolono sendiri ini masih memeluk Kapitayan atau Jawa Dipo. Jadi di sini adalah salah satu kias atau bentuk suatu metafora di mana Honggolono adalah orang Jawa asli yang memeluk agama Kapitayan dari Majapahit, agama leluhur, sedangkan Ki Ageng Mirah atau Honggo Joyo adalah utusan dari Demak yang menyebarkan agama Islam di daerah Wengker di sini. Lah, kemudian oleh para pujangga sastra dibuatlah cerita mitos. Ya. Jadi cerita mitos itu seakan-akan mitos itu terjadi dengan kesungguhan, seakan-akan terjadi sungguhan. Ya. Karena ini sebenarnya adalah sindiran belaka, tidak ada kasus bersungguh-sungguh dan sebagainya. Akan tetapi karena ini sudah beratus-ratus tahun dipercaya oleh masyarakat di daerah Nggolan, Ponorogo dan sekitarnya sebagai bentuk mitos atau bentuk dongeng yang diwariskan turun-temurun, maka cerita ini seakan-akan memang betul terjadi. Ya. Jadi Tumenggung Honggolono disimbolkan sebagai seorang yang menganut ajaran Kapitayan dan masih eksis dalam agama Siwa Buddha. Dan ini pada saat cerita itu berlangsung yang sedang diturunkan oleh beberapa generasi tua kepada generasi muda sampai sekarang ini, kalau Tumenggung Honggolono mau menginginkan yang namanya anak daripada Kiai Mira harus bisa memberikan suatu upeti berupa padi 2 lumbung yang berjalan sendiri ke Desa Mirah atau yang disebut dengan calon besan itu tadi. Dan ini memang disanggupi. Dan ini simbol daripada lumbung yang bisa berjalan sendiri sampai kepada Desa Mirah itu dikandung maksud bahwa Honggolono itu adalah seorang yang berilmu, ya,
tapi tidak sombong. Karena di situ ada lumbung berisi padi. Lumbung di dalam sastra Jawa atau di dalam cerita-cerita Jawa, wong Jawa itu ilmune sak lumbung. Masih ilmune sak lumbung, gak perlu sombong. Inilah sindirannya. Sedangkan padi yang sudah berisi itu maknanya kalau orang itu ilmunya sudah tinggi, tidak perlu menyombongkan diri, menyebarkan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak perlu. Karena orang makin tinggi ilmunya sama dengan padi. Padi itu kalau sudah berisi, otomatis dia itu akan tunduk ke bawah. Ini adalah simbol daripada orang Jawa, yaitu Tumenggung Honggolono. Dan sekarang yang saya bahas lagi tentang simbol daripada Kiai Mirah. Kenapa Kiai Mirah? Kemudian di situ ada suatu cerita. Kiai Mirah waktu itu memberikan suatu sindiran tentang kawul atau titen. Kawul kedele atau yang juga disebut titen. Kawul kedele itu adalah kedele yang sudah tidak berisi, kawul ya. Artinya, menurut Honggolono, ajaranmu ini seperti kawul. Makanya disebut titen, ya titen ono besok akan terjadi apa. Makanya di situ para pujangga sastra pada zaman itu luar biasa cara menyindir segala sesuatu agar tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan konflik. Ya. Kenapa harus kedele kalau tidak yang lain? Dan kedele itu sudah merupakan kawul dan tidak berisi. Maksudnya ajaran Honggolono ini ajaran yang sudah full, hebat, luar biasa. Karena di sini juga ada pundung rayap. Ini adalah ajaran Kamuksan. Lah itu dimaknai sebagai titen atau kawul yang dipersembahkan oleh Kiai Mirah itu tadi. Maksud dan tujuannya untuk menyebarkan agama Islam ke Wengker ini itu tidak konsisten. Artinya esok kedele, sore tempe. Ya ini makanya disebut kawul yang tidak ada isinya atau yang disebut titen. Sedangkan cerita apa yang sudah disebutkan di dalam cerita mitos, Tumenggung Honggolono mempunyai anak yang namanya Joko Lancur yang juga seorang seorang laki-laki ganteng gagah perkasa dan membawa jago. Ya, jago itu di mana-mana pun ada ya cerita jago itu. Misalnya di Prambanan disabda dalam satu malam, ya, jago keluruk mesti buyar. Pada waktu itu juga Ki Ageng Mirah minta semalam lumbung itu berisi padi harus ya. Ini cerita-cerita ini sudah umum, cerita mitos seperti ini. Lah simbol-simbol jago ini adalah juga sindiran. Kenapa? Sindirannya jago itu kalau jagonya Joko Lancur itu keluruknya di Nggolan sini, di daerah Carat sana itu terdengar. Nah ini sudah tidak saya bahas lagi masalah itu. Keluruk nang kene, nang Carat kono krungu. Lah ini Anda pikir sendiri, apa itu? Nah, kemudian pada saat Joko Lancur meminang anak dari Kiai Mirah itu tadi, terjadilah suatu insiden setelah lamarannya itu tadi katanya sudah dipenuhi, akan tetapi yang satunya ngeyel, yang satunya tidak. Inilah kemudian yang mengakibatkan yang namanya Mirah atau Amirah itu tadi meninggal dunia. Jadi ini cocok dengan cerita apa yang sudah disampaikan oleh Pak Santoso sebagai juru kunci, akan tetapi Pak Santoso hanya
meneruskan cerita itu dari turun-temurun sahur sepuh yang berbentuk mitos atau dongeng yang sekarang ini menjadi tradisi yang disebut kearifan lokal. Saya hanya membahas tentang metafora, tentang epigrafinya saja. Ya. Lah kemudian cerita itu berkembang dari 10 tahun menjadi 100 tahun, menjadi 200 tahun, sampai berabad-abad lamanya cerita itu masih tetap diyakini. Dan ini membentuk suatu kepercayaan atau kearifan lokal yang jika diyakini betul memang ini bisa terjadi sungguh. Ya, inilah. Nah, saya kembali kepada Tumenggung Honggolono. Ini yang dikabarkan ini adalah tempat pamuksan daripada Tumenggung Honggolono yang ada di Nggolan, karena Nggolan itu sendiri berasal dari kata Honggolono. Dari konsep Jawa Dipa atau konsep yang disebut dengan konsep Kapitayan, ajaran Majapahit yang pada waktu itu sedang eksis di daerah Wengker, yang pada waktu itu dipandegani oleh Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam, dan termasuk Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam itu, Ki Ageng Ketut itu adalah salah satu tokoh spiritual tentang Kapitayan tadi. Dan satu diantaranya adalah Tumenggung Honggolono ini adalah sebagai bawahan langsung yang juga menganut ajaran Kapitayan. Ajaran Kapitayan di situ menyebut bahwa nomor satu itu orang akan percaya dengan sangkan paraning dumati. Nek wis werti kanggo sangkane parane nang ndi. Lah ini yang sekarang dianut oleh beberapa orang kepercayaan yang ada di tanah Jawa, khususnya orang-orang di daerah Ponorogo di sini banyak timbul aliran sektor dan macam-macam. Ini adalah meneruskan dari ajaran-ajaran leluhur yang diyakini pada ratusan tahun yang lalu. Ajaran itu bersifat sangkan paraning dumati. Jadi pundung rayap ini sebagai kias atau bentuk metafora epigrafi bahwa manusia itu kalau sudah kembali kepada kasampurnaning urip, kasampurnaning jati, dari rayap, ya toh, dari makhluk rayap, simbolnya kalau sudah rayap itu akan menjadi laron. Ini adalah simbol daripada evolusi. Artinya dari rayap ke laron inilah yang disebut moksa atau sangkan paraning dumati atau kembali kepada Sang Maha Pencipta yang asli. Artinya inilah kasampurnan, dari rayap kemudian jadi laron yang sudah berterbangan itu tadi, ya. Nah ini yang dimaknai sebagai pundung rayap. Jadi kematian yang tidak sia-sia, kematian yang sudah diprogram dengan sangkan paraning dumati. Inilah kemudian apa yang disebut dengan keyakinan orang Jawa yang juga diyakini oleh sebagian masyarakat di Ponorogo ini sebagai ajaran Kapitayan, ajaran Jawa Dipa yang asli, yang sedang saat ini banyak sekali menjadi perdebatan antara dari keyakinan ini dan keyakinan ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya membahas tentang mitos ini menjadi suatu sindiran atau metafora. Pembahasan saya di sini adalah Tumenggung Honggolono dalam bahasa metafora. Demikian saudara-saudara pecinta sejarah, sejalan dan searah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi mendapatkan suatu pencerahan dan edukasi bagi saudara-saudara untuk menelaah dan meneliti, memilah dan memilih apa yang sebenarnya bahasa metafora dengan apa yang disebut mitos dan apa yang disebut mistik. Sampai jumpa.